Halo teman-teman, kali ini kita berada di rumah kediaman Presiden Joko Widodo yang ada di sebelah kanan. Itu nanti akan menjadi rumah bagi beliau setelah pensiun menjadi presiden. Lokasinya cukup luas ya teman-teman, sekitar 12.000 hektar. Itu kalau dibandingkan dengan rumah kalian yang subsidi 60 juta itu berapa? 60 meter persegi itu berapa kalinya teman-teman? Luas dan sangat luas sampai ke belakangnya teman-teman. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sepeda listrik ya teman-teman. Ya, dimana saya sendiri mau beli sepeda listrik tapi tidak tahu nanti harga jualnya seperti apa, serta kualitas mesinnya seperti apa, dan kualitas baterainya itu bisa bertahan berapa lama gitu. Kalau dari banyak orang yang sudah berpengalaman ya teman-teman, membeli sepeda listrik itu paling baterainya cuma bisa bertahan antara 1,5 sampai 2 tahun teman-teman. Setelah itu kualitas baterai akan berkurang. Dalam hal ini baterai akan lebih cepat ngedrop. Kualitas baterainya tuh udah turun drastis ya teman-teman. Misalnya barunya bisa nempuh sampai 40 km sekali cas. Nanti kalau sudah 2 tahun ya paling 15, 20 itu udah mulai ngedrop teman-teman. Kalau dari ya teman, maksudnya dari pengalaman yang sudah beli dan punya sepeda listrik itu seperti itu. Masalahnya akinya itu apa ya, cuma kayak aki motor itu lah teman-teman. Namanya aki apalah, kurang tahu, PLA apa aki apalah, itu aki sepeda listrik. Jadi untuk mengganti akinya itu kita butuh dana yang lumayan teman-teman. Ibaratkan gini, dalam waktu 2 tahun akinya itu sudah rusak, berarti kita butuh dana untuk ganti aki itu teman-teman. Ganti aki itu harus satu set, karena kalau dari yang jual aki, misalnya kita ganti persatuan, kan satu sepeda listrik itu biasanya akinya bukan satu ya teman-teman, ada yang 3, ada yang 4. Kita harus ganti semuanya itu. Jadi tidak bisa satupun, misal yang rusak satu kita ganti satu, itu nggak bisa teman-teman. Jadi harus benar-benar semuanya diganti. Ya ini teman-teman, ini ada kubah bagus nih ya teman-teman, kayak masjid tapi bukan masjid. Sambil nunggu lampu merah ini kita lihat kubahnya. Kita kembali ya teman-teman, kalau harus ganti satu set baterai sepeda listrik ya dananya sekarang lumayan banget teman-teman. Kira-kira harganya antara 350 sampai 500. Itu akinya tergantung kualitas ya teman-teman. Misalnya 350 itu ya nanti cepat rusak. Tapi kalau mau yang 500 itu ya agak awet, agak panjang lah, lebih dari 2 tahun itu bisa. Tapi diingat teman-teman, kalau ganti harus satu set atau satu paket. Misal di dalam sepeda listrik itu ada 4 baterai untuk menjalankan sepeda listrik, ya 4-4-nya itu harus diganti. Tidak bisa namanya satu baterai rusak diganti, itu nggak bisa, karena akan berpengaruh. Misalnya satu baterai rusak kita ganti yang baru gitu ya teman-teman, itu nanti yang baru akan ngikut dayanya itu akan ngikutin yang 3 ini. Jadi nanti ada penurunan kualitas. Sementara kalau kita ganti itu 4 baterai kali aja 500 gitu ya teman-teman.
berarti 5 kali 4 2 juta. Itu yang bagus. Kalau misal yang 400 ribuan itu berarti kita 4 kali 4 1.600.000. Jadi dalam waktu 2 tahun kita harus menyiapkan uang 1.600.000 untuk ganti baterai sepeda listrik yang akan rusak pada waktunya itu ya teman-teman. Jadi pertimbangannya itu, kalau sepeda listrik rusak itu wah biaya akhirnya benar-benar berat banget itu teman-teman. Dan harus loh teman-teman. Kalau nggak pakai gimana? Sebenarnya masih bisa dipakai dengan cara dikayuh teman-teman. Jadi sepeda kan itu namanya sepeda listrik. Jadi selain menggunakan listrik atau bantuan dari aki, gerak dalam menggerakkannya juga bisa dipakai dengan cara dikayuh seperti sepeda biasa. Tapi kalau misalnya jalannya rata gitu nggak apa-apa teman-teman, ya kayak sepeda biasa. Tapi kalau jalannya naik gunung seperti pegunungan, kita repot. Ini contoh ya teman, ini kan jalan lurus, ini kita naik motor ini kan jalan lurus, itu nggak kerasa ya kayak sepeda biasa lah. Tapi kalau lokasinya kayak di pegunungan, nah itu yang marake itu yang menyebabkan ngos-ngosan, susah itu nanti naiknya. Dan katanya juga ya teman-teman, untuk dinamo motornya itu kurang kuat dalam arti misal kita untuk boncengan orang dewasa gitu nggak bisa jalan gitu loh teman, nggak bisa nggak bisa gerak cepat. Masalahnya motornya itu kelihatannya wattnya kecil, 400 apa gimana ya, 400 watt apa, yang jelas di bawah 1000 watt. Itu yang harga sepeda listriknya sekitaran 3 juta sampai 4 juta. Itu benar-benar motornya itu kurang kuat, jadi dinamo untuk menggerakkan sepeda listriknya itu kurang kuat kalau dibuat boncengan. Itu yang jadi pertimbangan. Jadi pertimbangannya selain buat boncengan juga kurang kuat, terutama untuk yang dewasa misalnya yang menggonceng, baterainya juga mahal. Baterainya itu benar-benar yang menjadi tolak ukur dan pertimbangan bagi pembeli untuk membeli sepeda listrik itu baterai sama bisa nggak dibuat tanjakan. Ya gitu aja ya teman-teman, sampai jumpa lagi.